لله الذي جعلنا من المسلمين والمؤمنين والمستغفرين والساجدين والراكعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, saya sebagai khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita hadapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini semata-mata diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita tinggalkan, targetnya adalah ridho ilahi Rabbi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, akhir-akhir ini kita mendapatkan musibah pagebluk atau COVID-19 sangat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita. Yang sangat terasa itu aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik mungkin, bahkan aspek agama juga sangat dipengaruhi oleh ujian yang Allah turunkan kepada kita. Yang tadinya kita melaksanakan Jumatan di seluruh masjid, misalnya di Tangsel, sekarang tidak semua masjid dibolehkan. Ketika di daerah tersebut banyak warga atau banyak jamaah yang positif. Saya merasakan betul Jumat minggu lalu batal Jumatan di sebuah kompleks di daerah Tangsel. Ini artinya apa? Sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita beribadah dan beragama. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, sebetulnya Islam itu sudah komplit. Islam komplit dalam berbagai hal, dalam ekonomi, dalam politik, dalam kesehatan. Islam itu sudah memiliki racikan tersendiri. Di dalam ekonomi misalnya Islam punya namanya zakat, punya namanya infak, punya namanya sedekah. Menurut penelitian di Indonesia, kalau umat Islam di Indonesia berzakat semua yang nisab, yang tidak nisab, yang tidak mampu tidak usah berzakat, ini yang nisab saja yang berzakat dalam setahun tidak kurang dari 200 triliun. Ini mengalahkan anggaran kementerian terbesar di Indonesia. Kalau semuanya berzakat, kalau hasil zakatnya dipergunakan sesuai dengan tuntunan Islam,
Saya yakin, seyakin-yakinnya ini akan menjadi solusi bagi umat, bagi bangsa, negara yang kita cintai. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, begitupun berkaitan dengan wabah. Sebetulnya Islam memiliki solusi. Kalau kita melakukannya dengan SOP yang benar, maka kita akan selamat baik dunia maupun akhirat. Apa saja solusi Islam mengenai wabah ini? Yang pertama, akidah. Umat Islam itu diajarkan agar akidah tetap kokoh meskipun langit akan runtuh. Kira-kira begitu. Jadi dengan adanya wabah dan lain-lain cobaan, ujian kepada kita, umat Islam yang paling harus dipegang adalah akidah. Akidahnya apa? Akidahnya adalah bahwa tidak ada yang terjadi di dalam kehidupan kita tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyampaikan likulli da'in melalui hadis Nabi, dawaun fa idza usiba dawa'ud da'i bara'a bi idznillah. Setiap penyakit ada obatnya. Umat Islam itu pasti optimis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Jadi mau pakai cara apapun, mau pakai teori apapun, menghadapi problem misalnya COVID-19 dan problem-problem yang lainnya, yang harus dipegang pertama adalah akidah. Jangan tergadaikan akidah karena sesuatu hal yang viral. Jangan. Itu yang pertama. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang kedua, Islam mengajarkan adanya tindakan preventif pencegahan. Misalnya makan makanan yang halalan thayyiban. Kalau kedokteran hanya menganjurkan makanan yang thayyiban. Tapi kalau Islam itu bukan hanya thayyiban tapi halalan. Bukan hanya halalan tapi juga thayyiban. Itu adalah preventif, penjagaan. Jadi makanan tidak cukup halal tapi harus thayyibah. Thayyibah itu apa? Makan makanan yang bergizi. Kalau teori lama 4 sehat 5 sempurna. Kalau teori baru tentang makanan itu adalah gizi seimbang. Jadi proteinnya seimbang, karbohidratnya seimbang dan lain-lain. Itu sudah diajarkan di dalam Islam. Bahkan Islam mengajarkan kita berpuasa, mengajarkan kepada kita agar tidak berhenti, harus berhenti sebelum kenyang kalau makan, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara. Itu yang kedua, Islam. Yang ketiga, kalau sudah terjadi pandemi, Islam ada solusi, jaga jarak. Itu ajaran Islam. Hadisnya menjadi terkenal dengan kejadian ini, alhamdulillah. Ini hadis yang sangat terkenal. Jadi jika di suatu wilayah ada wabah, maka yang tinggal di daerah itu tidak boleh keluar, yang dari luar tidak boleh masuk. Sekarang diterjemahkannya social distancing. Ada PSBB, itu ikuti. Niatnya apa? Niatnya karena mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, mengikuti tuntunan Rasulullah. Rasul juga mengajarkan demikian. Itu yang ketiga. Yang keempat, setelah yang ketiga dilakukan, kita lakukan pengobatan kalau terpapar. Pengobatan ada yang konvensional, ada yang pengobatan nabawi. Misalnya ruqyah. Ada ruqyah, ada minum jinten. Itu minum jinten itu sudah ada penelitiannya di UIN Jakarta. Minum habbatus sauda
itu menjadi obat anti radang. Habbatus sauda itu sudah diteliti secara modern. Ada ruqyah, ada bekam dan lain sebagainya. Tapi kalau pengobatan yang Islami, pengobatan ala Nabi ini harus ditambah akidah. Jadi kalau akidahnya tidak lurus, akidahnya tidak benar, bisa jadi tidak akan berdampak apapun. Jadi boleh berobat dengan cara-cara yang konvensional ke dokter atau dengan cara-cara yang nabawi, dan tidak sedikit dokter juga yang justru memakai pengobatan nabawi. Ini dokter-dokter juga banyak yang sudah menggunakan pengobatan-pengobatan nabawi, tidak menggunakan obat-obat kimia. Itu boleh-boleh saja dilakukan. Ketika melakukan pengobatan yang konvensional, kita cek dulu apakah pengobatan itu rasional atau tidak. Gitu. Jadi jangan asal terima, tapi harus rasional atau tidak. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, yang terakhir resep menghadapi wabah ini di dalam Islam ada yang disebut dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbagai usaha, ketika sudah maksimal, maka jalan terakhir adalah kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, insyaallah kalau kita mengikuti tadi resep-resep yang ada dalam Islam, kita akan mendapatkan dua keselamatan. Keselamatan dunia insyaallah dan juga keselamatan akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk manusia yang Allah selamatkan baik dunia maupun akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bi imtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bidukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bidukhulil jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Warḍallahu ma'al jami'is sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih dhata bainihim waj'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilaihim waj'alna minhum wa'tina bidatil islam bihidayatika wa rahmatikal wasi'ah wa taqabbal du'aana innaka antas sami'ul 'alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Astagfirullahaladzim.